Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Zari dari kelas Psikologi A. Saya ingin menjelaskan tentang tokoh John Locke. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington. Ia adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. John Locke menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. John Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes, karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Akhir hidup John Locke pada tahun 1700, Locke pensiun dari pekerjaannya. Ia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun. Dan kesehatannya pun juga menurun dan ia menderita penyakit asma. Ia meninggal tanggal 28 Oktober 1704. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah adalah proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut ia, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Sebelum seorang manusia mengambil sesuatu, pikiran manusia belum berfungsi atau masih kosong ibarat sebuah kertas putih. Ada dua macam pengalaman manusia, yaitu pengalaman lahiriah dan batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Kemudian, pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri. Lalu selanjutnya ada pandangan John Locke tentang negara. Yang pertama, keadaan alamiah. Keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia yaitu situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak. Setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Yang kedua, keadaan perang. Ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka situasi harmoni mulai berubah. Penyebab utamanya adalah terciptanya uang. Dengan uang, manusia dapat mengumpulkan kekayaan secara berlebihan. Untuk mempertahankan harta miliknya, manusia menjadi iri, saling bermusuhan, dan bersaing. Keadaan alamiah yang harmonis dan penuh damai tersebut kemudian berubah menjadi keadaan perang yang ditandai dengan permusuhan, kedengkian, kekerasan, dan saling menghancurkan. Yang ketiga, adanya terbentuk negara. Untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang tersebut, masyarakat mengadakan perjanjian. Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi. Lalu ada pengaruh pemikiran John Locke. Yang pertama, filsafat pengetahuan. Pandangan John Locke tentang proses manusia mendapat pengetahuan memiliki dua implikasi penting. Yang pertama, munculnya anggapan bahwa seluruh pengetahuan manusia berasal dari pengalaman. Yang kedua, semua hal yang manusia ketahui melalui pengalaman bukanlah objek atau benda pada dirinya sendiri, melainkan hanya kesan-kesan indrawi dari hal itu yang diterima oleh panca indera manusia. Selanjutnya ada bidang politik. Pengaruh pemikiran John Locke dalam bidang politik sangat besar di negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Pemikiran-pemikiran politik John Locke ini juga mempengaruhi munculnya revolusi Perancis. Yang ketiga, ada munculnya negara-negara sekularistik. Pandangan John Locke yang memisahkan urusan negara dan urusan agama dengan sangat ketat merupakan awal dari munculnya negara-negara sekularistik di kemudian hari. Negara-negara yang menganut paham sekular memisahkan dengan ketat urusan negara dan urusan agama. Yang selanjutnya, terhadap psikologi dan epistemologi. Pemikiran-pemikiran John Locke terhadap pikiran manusia telah membawa pengaruh dalam bidang psikologi dan epistemologi. Beberapa filsuf dan pemikir setelahnya juga dipengaruhi oleh John Locke.
Mereka mendapat pengaruh dalam hal menganalisis pengalaman manusia berdasarkan unsur-unsur pengalaman, kombinasi unsur-unsur tersebut, dan asosiasi-asosiasi yang terjadi. Kesimpulannya, John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris dan salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah proses manusia mendapatkan pengetahuan. Seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. John Locke juga berpendapat mengenai berbagai keadaan tentang negara, agama, dan sebagainya. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.